Materi selanjutnya tentang fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pencinta matematika, saya Ika Aprilia Wulandari, mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Lamongan. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ulul MSI. Materi fungsi telah diajarkan mulai dari jenjang SMP, bukan? Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Siap untuk mendengarkan? Let's go! Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Mampu memahami definisi fungsi dengan jelas dan tepat. 2. Mampu mendeskripsikan contoh fungsi dan bukan fungsi. 3. Mampu membedakan antara fungsi surjektif, fungsi injektif, fungsi bijektif, beserta masing-masing contohnya. Kali ini kita akan membahas tentang definisi fungsi, notasi fungsi, dan juga jenis fungsi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi fungsi. Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai aturan yang memasangkan masing-masing anggota A dengan tepat satu anggota B. Jika A kecil adalah anggota himpunan A, oleh fungsi dipasangkan oleh B kecil anggota B, maka dapat dituliskan fungsi A sama dengan B. Berdasarkan pengantar tadi, maka definisi fungsi adalah misalkan A dan B adalah sebuah himpunan di mana fungsi f dari A ke B adalah subset dari A cross B, maka fungsi tersebut memenuhi sifat berikut. 1. Untuk masing-masing anggota A kecil, yaitu anggota himpunan A, dan B kecil anggota himpunan B, sehingga A, B adalah anggota fungsi. Untuk sifat yang kedua yaitu jika A, B dan A, C adalah anggota dari fungsi, maka B sama dengan C. Masih bingung? Apa perlu ada tambahan lagi nih? Kalau masih bingung, kita masuk ke contoh ya. Contohnya, jika tadi A cross B itu bisa dijabarkan dengan A, B, di mana A kecil adalah anggota himpunan A dan B kecil adalah anggota himpunan B. Contohnya, jika A itu punya anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B juga mempunyai anggota yaitu 6 dan 7. Dapat dicari subset dari A cross B adalah 1,6, 1,7, 2,6, 2,7, 3,6, 3,7, 4,6, 4,7, 5,6, dan 5,7. Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke istilah-istilah dari fungsi. Sebelum kita memasuki notasi, kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di fungsi, sehingga nanti tidak akan bingung. Oke, himpunan A disebut domain atau daerah asal. Jika fungsi FA sama dengan B, maka A disebut prapeta dari B, sedangkan B adalah peta dari A oleh fungsi F. Dan yang selanjutnya tentang himpunan B. Tadi kan ada himpunan A sama himpunan B, ada dua himpunan nih. Nah, kalau himpunan A disebut daerah asal atau domain, kalau himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Himpunan bagian B yang setiap unsurnya merupakan peta unsur-unsur A, maka bisa disebut daerah hasil atau biasa disebut rank. Selanjutnya tentang notasi dari fungsi.
Yang pertama, F titik 2A ke B. Bisa diartikan yaitu F fungsi dari A ke B, atau F memetakan A ke B, atau F pemetaan dari A ke B. Yang kedua yaitu FA sama dengan B. Jika A kecil anggota himpunan A oleh F dipasangkan dengan B kecil anggota dari B, atau bisa juga diartikan bila A kecil anggota A dan pasangannya B kecil anggota B, atau juga bisa diartikan fungsi F di A bernilai B. Yang ketiga yakni F titik 2A ke R, fungsi bernilai real pada A. Notasi selanjutnya yaitu DF dapat diartikan sebagai domain dari F. Untuk RF yaitu range dari F. Bisa didefinisikan juga yaitu RF sama dengan B kecil anggota himpunan B, di mana A, B anggota F atau fungsi untuk semua A anggota dari himpunan A. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan A memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan B yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Misalkan fungsi F subset A cross B dengan F sama dengan 1, 2, 2, min 1, 3, 0, 4, 2. Pertanyaannya, apakah F adalah fungsi? Dan jelaskan alasannya. Contoh soal yang kedua yaitu misalkan A sama dengan B sama dengan bilangan real, didefinisikan fungsi F sama dengan X, Y anggota bilangan real di dimensi 2, di mana Y sama dengan 3X plus 2. Pertanyaannya yang pertama yaitu apakah F fungsi? Dan jelaskan alasannya. Yang kedua, jika F sama dengan A, F adalah himpunan A, fungsi himpunan A ke B, apakah F itu fungsi? Dan jelaskan alasannya serta tentukan DF-nya atau domainnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Pembahasan untuk soal yang pertama yaitu F adalah fungsi dari A ke B. Alasannya yaitu karena masing-masing anggota dari himpunan A atau A kecil anggota himpunan A berada pada tepat satu pasangan berurutan untuk A, B anggota fungsi. Meskipun dua adalah anggota dari B berada pada dua pasangan berurutan berbeda yaitu 1, 2 dan 4,2, hal itu tidak bertentangan dengan definisi sebuah fungsi sendiri. Jadi, fungsi tersebut merupakan fungsi A ke B. Oke, lanjut ke pembahasan nomor 2. Untuk soal yang pertama, F tidak dapat langsung disebut sebuah fungsi karena F memiliki domain yang belum jelas. Jadi DF-nya itu belum jelas. Untuk yang soal kedua yaitu F adalah fungsi dari A ke B karena F sudah jelas domainnya, yaitu DF itu sama dengan A sama dengan bilangan real. Oke, sudah paham? Kalau sudah, kita akan bahas tentang materi jenis-jenis fungsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Fungsi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi surjektif, bijektif, dan juga injektif. Sekarang kita akan membahas fungsi surjektifnya dulu. Definisinya yaitu misalkan A dan B himpunan dari F atau fungsi A ke B dibaca fungsi dari A ke B. Fungsi F disebut fungsi pada jika daerah hasilnya atau RF-nya sama dengan himpunan B. Berdasarkan definisi tadi, fungsi A ke B disebut fungsi pada jika untuk setiap masing-masing B kecil anggota B ada A kecil anggota A, sehingga fungsi A sama dengan B. Perlu dibedakan nih antara kalimat F fungsi dari A ke B dan fungsi dari A pada B. Fungsi pada ini sering disebut juga dengan fungsi surjektif atau fungsi onto. Nah, jika
fungsi atau F tadi adalah fungsi surjektif, maka F disebut surjeksi. Ada yang masih bingung? Begitu kita masuk ke contoh. Contohnya ini bentuk di diagram panah. Ada dua himpunan yaitu R dan S, di mana R mempunyai anggota yaitu R1, R2, R3, dan R4, sedangkan himpunan S yaitu S1, S2, S3. R1, R2 dipasangkan dengan S1, R3 dipasangkan dengan S3, R4 dipasangkan dengan S3. Jadi di sini setiap himpunan atau anggota dari himpunan S itu punya pasangan di himpunan R. Jadi nggak ada di daerah hasil yang tidak punya pasangan di daerah awal, seperti itu. Oke, jenis fungsi yang kedua yaitu fungsi injektif. Definisi 2 yaitu misalkan A dan B himpunan dan F fungsi dari A ke B. F disebut fungsi injektif jika X, Y ada dua anggota, yaitu anggota dari A dengan Fx itu sama dengan Fy, maka nanti X-nya sama dengan Y. Definisi 3 yaitu dapat juga dinyatakan dengan F fungsi injektif jika X, Y anggota A dan X tidak sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy jika fungsi dari A ke B disebut fungsi injektif jika masing-masing unsur berbeda di A mempunyai bayangan yang berbeda di B. Fungsi injektif ini sering juga disebut fungsi satu-satu. Jika F fungsi injektif, maka F disebut injeksi. Berikut adalah diagram panahnya. Jadi, daerah awal ini harus memiliki pasangan tepat satu di daerah hasil. Jadi, di sini kan ada dua himpunan, yaitu himpunan Q dan himpunan R. Meskipun nanti di R itu anggotanya tidak memiliki himpunan, tidak memiliki pasangan, maka kedua himpunan ini atau diagram panah ini sudah termasuk fungsi injektif karena daerah awal yaitu himpunan Q memiliki pasangan tepat satu di himpunan R. Paham? Oke, yang terakhir tentang fungsi bijektif. Definisinya sendiri yaitu misalkan A dan B himpunan dari F fungsi dari A ke B, maka F ini disebut fungsi bijektif jika F adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan fungsi surjektif atau fungsi pada. Jadi fungsi bijektif ini adalah fungsi yang memiliki syarat di antaranya yaitu fungsinya harus injektif dan juga surjektif, seperti itu. Bisa dilihat di diagram panah yaitu ada himpunan Q dan himpunan P. Kebalik, himpunan P dan himpunan Q. Untuk himpunan P yaitu anggotanya P1, P2, P3. Himpunan Q yaitu Q1, Q2, Q3. Seperti itu diagram panahnya. Oke, kita sudah di akhir materi. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya dalam perkataan saya, dan jika ada yang belum bisa dipahami bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ulul Albab selaku dosen pengampu mata kuliah geometri transformasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.